kemudian sapi, dan kelelawar memiliki perbedaan morfologi yang mencolok. Bahkan habitatnya pun berbeda. Namun, ketiga jenis hewan ini dikelompokkan ke dalam kelas yang sama. Tergolong dalam kelas apa ketiga jenis hewan tersebut? Dan persamaan ciri apa yang membuat ketiganya dikelompokkan ke dalam kelas yang sama? Jadi, untuk jawabannya adalah sebagai berikut. Ketiganya, baik sapi, kemudian paus, dan juga kelelawar, ini meskipun secara morfologi memiliki perbedaan, ketiganya dikelompokkan dalam kelompok yang sama, yaitu dalam kelas mamalia. Kenapa? Karena ada persamaan ciri yang dimiliki oleh ketiganya, antara lain ketiganya sama-sama memiliki kelenjar mamai atau kelenjar susu. Ini karakteristik utama dari kelompok mamalia. Kemudian yang kedua, tubuh ditutupi oleh rambut. Baik ketiganya ini memiliki tubuh yang umumnya ditutupi oleh rambut. Lalu yang ketiga, homoiotherm. Paus, sapi, dan kelelawar mampu melakukan termoregulasi untuk menjaga suhunya agar tetap stabil, meskipun kondisi lingkungannya memiliki suhu yang berubah-ubah. Karakteristik yang terakhir yaitu ketiganya sama-sama bernafas menggunakan paru-paru. Meskipun paus habitatnya di air, tetapi dia termasuk ke dalam mamalia dan memiliki organ pernapasan yaitu paru-paru. Terbukti ketika sesekali dia akan muncul ke permukaan untuk menghirup udara, kemudian nantinya akan dilepaskan melalui spirakulum atau yang kita sebut sebagai lubang sembur. Jadi lubang sembur itu adalah lubang khusus yang digunakan untuk kelompok paus dalam bernapas. Paus merupakan organisme yang hidup di air, tetapi walaupun dia bernafas dengan paru-paru, dia mampu bertahan hidup di bawah air. Paus telah mengembangkan paru-paru khusus yang memungkinkan mereka untuk menghirup oksigen ekstra, jadi sebanyak-banyaknya, dan memindahkannya ke pembuluh darah, di mana ia dapat gunakan oleh tubuh. Jadi ketika dia muncul ke permukaan, dia akan menghirup oksigen sebanyak-banyaknya dan nanti akan dipindahkan ke pembuluh darah. Menurut beberapa peneliti, paus dapat menggunakan sekitar 90% oksigen yang mereka hirup dibandingkan dengan manusia yang hanya sekitar 15% oksigen yang dihirupnya. Lokasi spiracle atau lubang sembur yang dimiliki oleh paus memungkinkan paus untuk bernafas secara praktis tanpa harus bersusah payah, karena mereka dapat beristirahat di permukaan air laut dan menangkap oksigen yang diperlukan untuk hidup. Ketika paus berenang di bawah air, otot-otot sekitar lubang sembur akan berkontraksi untuk mencegah air mencapai paru-parunya. Yang perlu dicatat bahwa paus tidak dapat bernapas melalui mulut, karena trakea dari hewan-hewan ini tidak terhubung ke kerongkongan mereka. Pembagian ini penting karena memiliki saluran yang terpisah untuk makan dan bernapas, mencegah sistem pernapasan terhalang oleh puing-puing makanan. Oleh karena itu, mekanisme pernapasan paus yang dikontrol oleh organ paru-paru menghirup udaranya tidak melalui mulut, melainkan melalui spiracle atau lubang sembur itu tadi. Itu adalah penjelasan berkaitan dengan soal kali ini. Sekian yang dapat kakak sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.